Kalau seperti apa nanti saya kasih lihat di sini. Bentar. Oke, ini adalah machine learning client untuk MetaTrader ya. Nah, ini adalah parameter yang tadi kita lihat tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih berantakan, masih perlu dirapihkan untuk source code-nya ya. Lalu kita kembali ke machine learning dulu. Di machine learning sini kita ada beberapa arsitektur yang bisa kita pakai. Ada LSTM, random forest, linear ya. Kemudian untuk optimizer ada RSM, ada SGD, dan Adam juga ada grad. Lalu ini tadi untuk scanning JSON dari MetaTrader. Ini adalah input dari MetaTrader, parameter kita simpan dalam variabel. Lalu di sini ada main programnya sebenarnya di sini. Tapi sebelum masuk ke main program, di sini kita akan create data baru. Data barunya itu kita ambil data frame dari JSON MetaTrader. Kita akan pindahkan semua datanya ke dataset dataku. Kita namakan saja dataku. Lalu di sini ada function untuk meng-create data baru, update. Di sini kita menggunakan pandas ya. Kita convert semua datanya, lalu kita kembalikan dalam format data current ya. Seberapa banyak ya, sebanyak parameter yang tadi kita setting di MetaTrader. Lalu di sini kita panggil data history dari pair yang kita gunakan ya. Dalam hal ini saya masih mencoba menggunakan euro US dollar, XAU atau gold, juga silver ya. Ini contoh saja untuk uji coba. Lalu di sini ada feature engineering, kita mengenerate feature dan indikator dari data yang ada. Kita menggunakan beberapa indikator. Lalu ada sekitar 20 berapa nih? Hampir 33 indikator ya, dan feature yang kita gunakan ke dalam machine learning untuk memprediksi satu target ya, baik itu nanti menggunakan targetnya next close ataupun menggunakan price different gitu ya. Ini adalah main targetnya. Setelah itu kita perlu melakukan data cleaning ya, dan setelah data clean kita dapat data yang sudah benar-benar bersih dari nilai kosong atau NaN gitu ya, dan sebagainya. Lalu kita loncat saja ke function yang pertama. Ini untuk tampilan outputnya nanti ya. Yang tadi yang sudah kita lihat ya, summary itu dari sini tampilannya. Kita loncat ke function training dulu. Function training. Oke, function training di sini ya. Kita akan melakukan training model. Lalu kita panggil dulu datasetnya. Selanjutnya kita define definisi scaling datanya, lalu kita splitting jadi X train dan Y train dan seterusnya sampai kita simpan hasil modelnya dari training ini. Lalu selanjutnya kita lakukan validasi terlebih dahulu ya. Setelah validasi, evaluasi di sini
Lalu kita lakukan testing, ya, function testing data menggunakan data yang terpisah, bukan lagi menggunakan data training. Lalu ada yang terakhir function predict, ya, fungsi untuk memprediksi, ya. Kemudian ada prediksi future yang 5 bar itu ke depan, ya. Selanjutnya di sini juga ada function candlestick pattern untuk melihat pola dari candlestick gitu ya, apakah dia polanya bearish ataupun bullish gitu ya. Lalu sini ada function hypertune jika dibutuhkan untuk mentuning model, dan di bawah ini adalah function tambahan. Di sini ada model dan new model, juga scaling data. Cukup panjang. Nah, yang utama sebenarnya di sini juga ada class socket ya. Ini class socketnya menghubungkan antara machine learning Python dan MetaTrader kita. Ini port yang kita buka. Kita bisa modifikasi ini portnya. Oke, kalau kita kembali ke machine learning ya. Di sini time frame-nya sudah selesai untuk yang H4. Jadi kalau kita show prediction pada H4, kita lihat ternyata memang masih turun trennya ke depan gitu ya. Kalau dilihat dari EMA atau moving average-nya juga masih turun. Jadi memang prediksi juga masih turun ya. Nah, bagaimana hasil prediksi dari H4, time frame H4 ya, seperti ini ya. Ini summary-nya ya. Terlihat ada last consolidation untuk bearish di tanggal 12 April 2024 jam 8 malam. Jam 8 malam itu ada di sekitar mana di sini? Ya, di sini. Sini ya. Ini ada last consolidation bearish, artinya memang masih akan bearish ya, masih turun nih, masih tren, masih turun ke depan. Nah, hasil prediksi untuk 4 jam ke depan, candle berikutnya gitu ya, dia akan naik sedikit sebentar gitu ya. Ya, rata-rata buy, kalaupun price action juga masih buy, tapi kalau predictionnya masih turun ya, kalau simbolnya ini masih turun, kelihatannya masih turun. Bahkan dari strategi JS action ini masih sell juga ya, terakhir sell, sekarang hold gitu ya. Kemudian trennya juga di tren H1, H4 dan D1 buy. Kenapa buy? Nanti kita lihat. Kemudian ADX-nya masih sell, volatility-nya sell, strateginya masih hold. Ya, ini memang masih riskan ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau mau scalping atau swing, tahan dulu saja. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasil yang dikirim JSON-nya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita sudah lihat hasil show prediction-nya, kalau kita mau letakkan purchase place order, misalkan saya mau place order yang berdasarkan rekomendasi 1 atau rekomendasi 2, saya tinggal klik tombol ini saja. Ada 3 tombol untuk place order pilihan. Ada place order hasil prediksi, ada place order berdasarkan rekomendasi 1, ada place order berdasarkan rekomendasi 2. Ini adalah pilihan. Tinggal dipilih saja. Jadi ini otomatis kalau saya klik ini ya, dia akan membuka opening market ya, buy. Ya, tapi karena market is close jadi belum bisa. Besok saya akan coba lagi. Lalu sama halnya dengan kalau H1 gitu ya. Kalau H1, kalau ini saya klik and trade, maka dia juga akan lakukan training lagi untuk time frame di H1. Oke, kembali ke machine learning ini ya. Mungkin ini sekilas saja
dari source code machine learning yang saya kembangkan. Lalu kalau dari EMA botnya atau EA-nya yang akan dipakai di MetaTrader, jadi kita ada dua aplikasi, satu EA yang kita taruh di MetaTrader, dia sebagai klien yang akan mengirim semua informasi raw data dari MetaTrader ke machine learning. Lalu nanti machine learning akan mengolahnya hingga didapatkan output, lalu dikirim kembali ke MetaTrader, ya. Nah, ada di atas sini. Nah, di sini ini adalah hasil yang dari mesin training. Kita akan kirim kembali dalam format JSON, dikirim kembali ke MetaTrader 4, gitu ya. Dalam format seperti ini, nanti di MetaTrader itu ada muncul semacam teks di sini, ya. Oke, saya rasa itu saja dulu sekilas dari machine learning yang saya buat. Kita ketemu lagi di pengujian machine learning esok hari. Sampai jumpa, selamat malam.